Perkenalkan, nama saya Yuliana Lestari dengan NIM 2504010201199 dari kelas IF 403. Alasan memilih topik pada pertemuan 12 yaitu karena penerapannya dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam bisnis dan e-commerce. Topik ini membantu mengetahui pola pembelian pelanggan dan memberikan rekomendasi yang relevan. Melalui tugas ini, saya juga dapat memahami penerapan algoritma a priori dan content-based filtering dalam data science. Pada notebook ini, saya mencantumkan identitas berupa nama, NIM, dan kelas. Data yang digunakan merupakan data transaksi sintetis sebanyak 50 transaksi dengan setiap transaksi berisi sekitar 2-5 produk. Selain data transaksi, saya juga menggunakan katalog yang terdiri dari 10 produk untuk proses content-based filtering. Langkah ke-1, general dan eksplorasi data transaksi. Pada langkah pertama, saya membuat dataset transaksi sintetis. Terdapat 10 jenis produk yaitu roti, selai, dan lain-lain. Kemudian saya membuat sebanyak 50 transaksi dan setiap transaksi terdiri dari 2-50 produk. Saya juga menambahkan pola pembelian antara roti dan selai sehingga nantinya algoritma a priori dapat menentukan hubungan antar kedua produk tersebut. Dari hasil eksplorasi dapat dilihat bahwa jumlah transaksi yang berhasil dibuat adalah 50 transaksi. Langkah kedua, one hot encoding transaksi. Selanjutnya saya melakukan one hot encoding menggunakan transcode encoder. Tujuannya adalah mengubah data transaksi yang sebelumnya berupa daftar produk menjadi bentuk tabel. Jika suatu produk terdapat dalam transaksi, maka nilainya adalah true, sedangkan jika tidak terdapat, maka nilainya false. Format tersebut diperlukan karena algoritma a priori membutuhkan data transaksi dalam bentuk yang dapat dianalisis. Pada langkah ketiga, saya menggunakan algoritma a priori untuk mencari frekuensi items atau kombinasi produk yang sering muncul secara bersamaan. Saya mencoba beberapa nilai minimum support yaitu 0,5, 0,1, 0,2. Support menunjukkan seberapa sering suatu produk atau kombinasi produk muncul dalam keseluruhan transaksi. Dengan mencoba beberapa nilai support, kita dapat memberikan bagaimana perubahan dan nilai minimum support memengaruhi jumlah item set yang ditemukan. Dari hasil percobaan terlihat bahwa ketika minimum support semakin tinggi, jumlah item set yang ditemukan semakin sedikit. Hal ini terjadi karena semakin tinggi batas support, semakin ketat persyaratan suatu kombinasi produk untuk dianggap frekuensi. Setelah mendapatkan frekuensi set, langkah berikutnya adalah membentuk asosiasi rules dan aturan asosiasi. Pada tahap ini menggunakan metrik konflik dengan minimum 0,5. Kemudian aturan tersebut saya filter berdasarkan nilai lift lebih dari 1 dan diurutkan berdasarkan nilai lift tertinggi. Lift digunakan untuk melihat seberapa kuat antara produk pada aturan asosiasi. Jika nilai lift lebih besar dari 1, maka dua produk memiliki hubungan positif. Artinya, kemunculan produk pertama cenderung berkaitan dengan kemunculan produk kedua. Sebagai contoh, apabila ditemukan roti menuju selai, maka dapat
maka dapat diimplementasikan bahwa pelanggan yang membeli roti memiliki kecenderungan untuk membeli selai juga. Informasi seperti ini dapat digunakan untuk membuat rekomendasi produk atau strategi penjualan. Selain asosiasi Rusia, saya juga membuat sistem rekomendasi menggunakan pendekatan content-based filtering. Pada pendekatan ini, saya membuat katalog untuk memberikan kategori seperti bakery, dairy, minuman, bumbu, dan kategori lainnya. Kategori kemudian diubah menjadi fitur menggunakan one-hot encoding. Setelah itu saya menggunakan konsep similarity untuk mengubah tingkat kemiripan antar produk. Semakin tinggi nilai konsep similarity berarti semakin mirip karakteristik atau kategori kedua produk tersebut. Kemudian saya membuat fungsi rekomendasi yang akan mencari produk-produk yang paling mirip dengan produk yang dipilih. Pada contoh ini saya menggunakan produk roti sebagai produk target. Hasil rekomendasi yang tampil pada notebook menunjukkan produk-produk yang memiliki kemiripan paling tinggi dengan roti berdasarkan kategori produk. Pada langkah ke-6, saya membandingkan kedua pendekatan rekomendasi untuk produk target yang sama, yaitu roti. Pendekatan pertama adalah asosiasi rules yang menggunakan pola pembelian dari transaksi. Pendekatan kedua, konsep based filtering menggunakan kemiripan karakteristik atau kategori produk. Asosiasi rules menjawab pertanyaan produk apa yang biasa dibeli bersamaan. Sedangkan context based filtering menjawab pertanyaan produk apa yang memiliki karakteristik atau kategori yang mirip. Oleh karena itu, kedua metode dapat memberikan rekomendasi yang berbeda karena dasar perhitungan yang berbeda. Berdasarkan praktikum pertemuan 12, dapat disimpulkan bahwa algoritma a priori dapat digunakan untuk menentukan pola pembelian produk berdasarkan frekuensi item set. Kemudian asosiasi rules dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antar produk berdasarkan nilai super confidence dan list. Selain itu, confidence filtering dengan similarity dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan kategori. Kedua metode ini memiliki pendekatan yang berbeda. Asosiasi rules lebih fokus pada pola pembelian aktual, sedangkan content-based filtering berfokus pada kemiripan karakteristik produk. Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut dapat digunakan secara terpisah maupun digabungkan untuk menghasilkan sistem rekomendasi yang lebih baik. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih.